Hey again, Ari Purwadi on Ari Purwadi Channel, tempat kita mempelajari banyak hal. Dan video kali ini sekitar sore, sekitar jam setengah 4, sudah sholat asar juga. Gimana dengan teman-teman? Nah, kita akan ngobrolin tentang rumah siap bangun, atau mungkin kalau dibilang rumah siap bangun juga sebenarnya bentuknya masih tanah ya. Jadi mungkin kafling siap bangun, or ya, something like that. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ataupun share jika dirasa video ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk nulis di kolom komentar dan akan saya jawab. Tapi saya butuh waktu juga untuk menjawab gitu ya. Nah teman-teman, ketika kita membeli rumah di sebuah perumahan, kita akan dihadapkan pada pilihan gitu. Apakah rumah siap huni atau rumah siap bangun gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu. Kalau rumah siap huni itu bangunan sudah utuh jadi, dan video selengkapnya bisa teman-teman lihat di kolom description box tentang kondisi-kondisi kalau kita memutuskan membeli rumah siap huni gitu. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah rumah siap bangun. Jadi rumah siap bangun ini kondisi di lapangan sekarang saat ini ya masih kosong gitu, masih berupa sepetak tanah gitu kan. Dan yang akan kita bahas di sini adalah kasusnya atau ruang lingkupnya adalah rumah siap bangun yang berada di bawah naungan pengembang perumahan gitu ya, sebuah PT yang membangun sebuah perumahan gitu. Jadi ruang lingkupnya di situ, bukan ranahnya, bukan pribadi gitu ya. Nah teman-teman, dewasa ini memang perusahaan-perusahaan pengembang ini ketika mereka menjalankan bisnis marketingnya itu adalah metodenya rumah siap bangun gitu. Jadi memasarkan itu kondisinya masih nol gitu ya, kondisi di lapangan gitu. Kenapa? Karena secara permodalan ini tidak membutuhkan dana yang sangat besar ketika konsep marketingnya adalah rumah siap huni, yang berarti misalnya di site plan-nya itu ada 36 unit rumah, ada masjid, ada musola, ada lapangan olahraga, ada ruang terbuka hijau. Berarti semuanya sudah harus terwujud gitu. Jadi secara permodalan memang rumah siap bangun ini tidak sebesar ketika konsepnya adalah marketing, penjualannya rumah siap huni gitu. Jadi secara faktor resiko pun juga tidak sebesar rumah siap huni gitu kan. Akhirnya akhir-akhir ini banyak sekali pengembang-pengembang yang melakukan metode pemasarannya adalah rumah siap bangun. Nah, rumah siap bangun ini mereka kondisinya ketika sudah memasarkan produk mereka, yang pertama legalitas mereka pasti sudah dipunya gitu kan, karena mereka akan lebih percaya diri ke konsumen kalau misalnya sudah ada sertifikat HGB dan juga IMB induk perumahan tersebut gitu. Jadi mereka akan lebih percaya diri kalau sudah mengantongi izinnya gitu. Kemudian yang kedua, itu kondisi yang pertama. Mereka pasti sudah punya HGB ataupun IMB induk IMB perumahan tersebut secara utuh gitu ya. Nah, ini ada beberapa kondisi-kondisi yang akan saya paparkan di sini, teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat sebagai kelebihan atau mungkin sebagai sebuah kekurangan pastinya. Nah, kita akan langsung mulai ke nomor 1 ya. Jadi kalau rumah siap bangun itu yang pertama, dia harganya lebih murah dibandingkan standar harga untuk rumah siap huni gitu. Banyak faktor yang memengaruhi, mungkin karena memang rumah siap bangun ini faktor resikonya lebih rendah, kemudian secara modal juga tidak sebesar kalau rumah siap huni gitu. Jadi sedang terjual satu unit, ya udah unit itu yang dibangunkan gitu kan. Kemudian sedang terjual satu unit di titik yang paling ujung gitu, ya udah yang itu yang akan dibangunkan terlebih dahulu gitu. Sementara yang samping-sampingnya atau yang depan yang dekat dengan akses jalan itu karena belum laku ya belum dibangunkan gitu. Itu yang pertama. Jadi ada secara harga lebih murah karena faktor resikonya yang dipegang oleh developernya lebih rendah gitu. Kemudian yang kedua,
biasanya banyak sekali promo-promo menarik untuk mengikat calon pembeli gitu. Jadi mungkin ada cashback atau mungkin ada potongan cicilan atau mungkin ada hadiah-hadiah undian gitu. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran menarik yang dikasihkan ke calon pembeli gitu dengan adanya program rumah siap bangun ini gitu. Kemudian yang ketiga, pembeli rumah siap bangun ini bisa menentukan posisi rumahnya itu mau yang menghadap kemana, kemudian mau yang di petak atau di bidang yang mana gitu. Jadi dari awal pembeli itu bisa menentukan gitu sesuai dengan selera mereka gitu. Nah, proses penentuan ini tentu saja dilakukan cross check terhadap sertifikat HGB yang dimiliki sama PT dan juga IMB induk yang dimiliki sama PT gitu. Jadi misalnya di blok A nomor 1 itu di IMB induknya di site plan-nya itu adalah tipe rumah 54. Nah, teman-teman ngelihat bagaimana spesifikasi gambar untuk tipe 54 ini gitu. Misalnya di blok B1 ada tipe rumah yang lebih besar tipe 60 katakanlah, teman-teman melihat bagaimana spesifikasi untuk tipe yang 60 ini gitu. Itu bisa teman-teman pilih secara bebas gitu ya. Tapi dalam arti teman-teman juga harus mengikuti apa yang tertuang di dalam IMB induknya, di dalam site plan induknya gitu. Teman-teman nanti kita akan bahas juga ketika mau merequest gitu ya. Jadi teman-teman bisa menentukan mau yang menghadap sebelah mana, apakah yang dekat dengan akses jalan masuk atau yang paling ujung gitu kan. Tentu saja yang biasanya yang dekat dengan akses jalan masuk ini dia secara harga juga jauh lebih tinggi daripada yang di pojok, yang di belakang gitu. Jadi teman-teman bisa memilih yang mau yang mana gitu. Semua ada plus minusnya. Biasanya kalau yang di depan tadi harganya lebih mahal, kemudian tanahnya mungkin juga nggak terlalu luas gitu kan. Sementara yang di ujung tanahnya mungkin lebih luas tapi harganya lebih murah. Tapi konsekuensinya rumah di sebelah-sebelahnya juga belum tentu laku, belum tentu segera dibangun juga gitu kan. Itu masing-masing ada plus dan minusnya. Kemudian yang keempat, ini teman-teman sebenarnya bisa request desain arsitektur dari rumah siap bangun tersebut gitu. Walaupun sebenarnya konsekuensinya ini sangat menyulitkan bagi PT dan juga maybe bagi teman-teman ke depannya gitu ya. Karena kenapa? Karena IMB yang sudah dikantongi dengan dasar gambar rencana teknis dan site plan yang sudah dikantongi oleh PT, itu mereka paham bahwa mereka harus membangun sesuai apa yang ada di dalam gambar rencana teknis tersebut gitu. PT sangat paham itu gitu. Ketika mereka membangun tidak sesuai dengan gambar rencana teknis, tidak sesuai dengan IMB, berarti mereka melanggar dan mereka harus mengajukan perubahan gitu kan, dan implikasinya sangat besar gitu karena ini nggak hanya satu rumah aja yang kena dampak gitu, tapi mungkin 36 rumah di situ yang kena dampak. Mungkin keberadaan RTH, keberadaan Fasos, Fasum, fasilitas sosial, fasilitas umum juga kena dampak juga gitu. Jadi teman-teman harus paham ini gitu. Ketika request macam-macam, ya PT perusahaan kan pasti pengen laku, pasti mereka juga mengusahakan itu gitu kan. Tapi teman-teman juga harus paham bahwa akan berhadapan dengan resiko itu, yang bangunannya tidak sesuai dengan IMB induknya, tidak sesuai dengan tipe yang sudah ada, yang sudah dipegang sama PT gitu. Teman-teman harus paham dengan resiko itu gitu kan. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa mengawasi proses pembangunannya ketika sudah ada sudah ada deal-dealan, sudah jadi, mungkin istilahnya kalau di KPR itu SP3K ya. Jadi kayak surat persetujuan KPR-nya sudah diturun gitu. Nah, teman-teman kan nanti kan sudah ada perjanjian-perjanjian yang dibuat sama pengembang juga terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing gitu kan. Misalnya rumah tersebut selesai dalam jangka waktu berapa lama, 6 bulan kah, atau 1 tahun kah, atau 2 tahun kah gitu. Dan selama proses pengerjaan itu teman-teman juga
ada baiknya komunikasi dengan pihak pengembang bahwa teman-teman punya hak untuk melakukan pemantauan, melakukan pengawasan gitu kan. Teman-teman semakin aktif melakukan pengawasan, teman-teman juga akan semakin paham bahwa bangunan tersebut dibangunnya sesuai dengan spesifikasi gitu. Jadi mulai dari katakanlah besinya, diameternya berapa, bagaimana pondasinya, bagaimana struktur tulangnya, bagaimana standar teknis sipil lah gitu. Itu teman-teman bisa memantau gitu. Bahkan mungkin teman-teman bisa memantau tiap hari juga gitu kan. Itu sebenarnya hak teman-teman karena teman-teman sudah merasa bahwa itu nanti rumah milik teman-teman gitu. Itu yang kelima, bisa mengawasi proses pembangunannya. Kemudian yang keenam, oke. Jadi 1 sampai 5 tadi kalau kita cerna kayak kelebihan ya. Nah, yang keenam ini kalau saya cerna lagi termasuk kekurangan gitu. Kekurangan ketika teman-teman memilih untuk membeli rumah siap bangun gitu. Jadi yang keenam, tidak bisa langsung ditempati, tentu saja ya, karena kan sedang proses pembangunan gitu. Jadi dalam jangka waktu tertentu itu mungkin 1 tahun, mungkin 6 bulan, atau mungkin 2 tahun bahkan gitu, teman-teman tidak bisa menempati sebelum jadi gitu. Jadi untuk jangka waktu itu ya teman-teman harus mungkin tinggal di rumah orang tua, atau mungkin ngekos, atau mungkin kontrak gitu. Jadi harus sabar gitu, menunggu rumahnya selesai dulu dibangun gitu. Kemudian yang kedua, ada yang ketujuh ini termasuk kekurangan juga. Teman-teman akan berhadapan dengan resiko kalau proyek tersebut gagal gitu. Ini sudah banyak kasus juga gitu kan. Maksudnya ya kurang kehati-hatian sebagai pembeli. Akan saya bahas di video yang lain, tapi ada banyak kasus juga yang dia sudah mulai ngangsur tapi ternyata rumah tidak kunjung dibangun, dan ternyata perumahannya juga tidak jadi dibangun, merupakan perumahan yang fiktif gitu kan, karena ya ketidakhati-hatian sebagai pembeli sih gitu. Jadi tidak ngecek dokumen-dokumen legalitas perusahaannya dulu di awal gitu. Nah, ada resiko di situ gitu. Proyek tersebut gagal dibangun. Jadi uang yang sudah disetorkan, uang muka, angsuran itu akhirnya tidak tahu kemana gitu. Tapi sebenarnya untuk yang ketujuh ini teman-teman bisa meminimalisir dengan cross check legalitas dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pengembang, dari mulai sertifikat HGB-nya mana fotokopinya gitu kan. Kemudian IMB induknya juga mana fotokopinya gitu. Jadi mulai dari situ teman-teman sudah bisa meminimalisir kondisi yang ketujuh ini gitu. Kemudian yang kedelapan, resiko lain ini teman-teman ketika pembeli memutuskan membeli rumah siap bangun adalah ketika selesai dibangun, rumah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dari yang dijanjikan di brosur atau dijanjikan di awal gitu. Makanya yang kedelapan ini bisa diminimalisir dengan teman-teman melakukan pengawasan ketika proses pembangunannya. Ini sah-sah saja gitu. Dan pasti pihak pengembang juga ketika teman-teman mengkomunikasikan untuk mengawasi juga pasti diperbolehkan gitu. Jadi ada faktor resiko itu gitu. Produk akhirnya tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan di awal gitu kan. Kemudian kita yang kesembilan. Yang kesembilan, kondisi sosial budaya di rumah siap bangun tersebut ini belum sepenuhnya jadi gitu ya. Apalagi kalau misalnya rumah tersebut ada di lahan kosong dan teman-teman memilih unitnya juga paling ujung gitu. Yang tetangga kanan kirinya juga nggak tahu akan laku kapan, akan segera laku apa enggak, bagaimana ke depan. Nah, hal yang kayak gini kan belum jadi gitu. Kondisi sosial sekitarnya itu belum jadi gitu. Jadi kayak masih nebak-nebak ya. Bener di paling ujung harganya paling murah gitu, tapi kan nggak ada jaminan nanti jangan-jangan yang depan-depan sini nggak laku gitu, terus tetap dijadiin sawah gitu kan. Ya akan berhadapan dengan seperti itu. Nah, caranya untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan adalah membelinya
dipastikan tetangga kanan kirinya itu udah laku juga. Itu ketika ngobrol-ngobrol dengan marketing dari perusahaannya itu tanya gitu, ini kanan kirinya udah laku apa belum gitu, apa sebelahnya, depannya, belakangnya ini bagaimana gitu, apa masih lahan kosong aja gitu kan. Nah kalau misalnya ternyata belum laku, ya teman-teman memilih lokasi yang eh, kanan kirinya udah laku gitu, atau mungkin yang paling dekat dengan akses jalan masuk gitu kan, karena kan kalaupun kanan kirinya nggak laku nantinya, tapi seenggaknya nggak terlalu terisolasi di tengah sawah banget gitu. Itu nomor 9 gitu. Kemudian kita langsung ke nomor 10. Nah, nomor 10 di sini kondisi fasilitas umum, fasilitas sosial, mungkin ruang terbuka hijau, mungkin tempat olahraga ataupun masjid. Ini biasanya juga belum tersedia gitu, teman-teman. Jadi, oke, di site plan-nya sudah ada nih. Di gambar rencana bangunan yang satu bendel itu udah ada, udah melekat di IMB induk perumahan tersebut gitu. Tapi karena kondisinya masih kosong, kan nggak ada jaminan sama sekali pengembang bakal membangun fasilitas umum, fasilitas tadi gitu. Ya banyak juga gitu. Maksudnya di dokumennya memang ada lapangan, ada masjid, ada makam, ada apa gitu. Tapi ketika berjalan prakteknya ternyata dijadiin unit rumah juga gitu, dijual juga gitu. Nah, sebenarnya ini kan ya namanya pengembangan, ya nggak mau rugi juga gitu kan, tapi idealnya kan mereka membangun sesuai dengan gambar yang sudah ada gitu. Nah, teman-teman akan berhadapan dengan hal seperti ini. Jadi nanti tidak ada jaminan pengembang itu nanti akan membangun fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas sosial ataupun jalan ataupun ruang terbuka hijau sesuai dengan spesifikasi yang ada di gambar gitu. Karena ya bagi pengembang kan akan lebih menguntungkan kan kalau itu dibuat unit kemudian dijual juga gitu kan. Itu yang ke 10. Kemudian yang ke-11 adalah setelah bangunan jadi nantinya ini tidak ada jaminan terkait dengan keamanan gitu. Tidak ada jaminan terkait dengan bagaimana prospek lokasi tersebut ke depan gitu, apakah ramai, apakah berkembang menjadi sebuah kawasan jasa, apakah berkembang menjadi sebuah kawasan yang rawan banjir maybe gitu. Jadi ini masih nebak-nebak gitu statusnya gitu ya. Jadi kayak kalau diperhatikan memang membeli rumah siap bangun ini banyak hal yang harus dipikirkan. Dan teman-teman harus paham dengan itu. Jadi ketika memilih pun sudah sangat siap dengan resiko-resikonya gitu. Itu tadi teman-teman untuk pembahasan kita tentang rumah siap bangun kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Ari Purbadi undur diri. Kalau ada pertanyaan silakan untuk drop pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.